Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Bentar ya, tutup pintu jelas. Oke. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Terima kasih kepada Tuhan ya, bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, maka kita bisa berkumpul di tempat di dalam kelas ini dalam keadaan sehat tanpa ada yang sakit atau ada pun yang kurang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba awal pembelajaran kita buka dengan doa ya. Ayo coba Kristi silakan bawa doa nak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berikanlah kepada kami kepintaran dan guru kami berikanlah kesabaran hati untuk mengajar kami. Dan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah rezeki, kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba ibu absen ya. Oh ya, semua makan tadi pagi? Makan, Bu. Ya, kalau datang ke sekolah jangan gak ada yang gak makan ya, supaya bertenaga ya. Jadi dibiasakan makan setiap pagi. Sambil ibu memanggil namamu atau ada yang gak datang? Ada, Bu. Ada. Oke, ibu panggil satu-satu ya. Alvaro, Ayuni Beliza, Karina Kristi, Vario Mufli, Johannes, Joshua Irvando, Franky Silalahi, Rizky Pandapotan, Sena Sipakan, Spika Rodiarni, Sriwani, oh ya Sri, Iren, Iren kemana Iren? Sakit apa dia? Panas, Bu. Panas sudah berapa hari? 1, Bu. 1 hari ya? Iya. Kenapa dia demamnya? Oh iya, maklumlah ini musimnya lagi nggak enak ya. Jadi kamu juga harus menjaga kesehatan, jangan suka main-main panas. Kita doakan Iren supaya cepat kembali ke dalam kelas kita supaya ikut belajar bersama kita, ya kan? Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita, coba kita melakukan ice breaking supaya di pagi hari yang indah ini kita tidak ngantuk ya, supaya kita dikasih semangat ya, semangat pagi dan jiwa-jiwa yang apa? Jiwa-jiwa yang semangat juga ya. Jadi coba ambil sikapnya, jangan ada yang tunduk. Ambil sikap ya. Kita akan memulai ice breaking kita. Ibu panggil ya. Ice breaking kita pagi hari ini ibu pilih tepuk ganda, tepuk tunggal. Ibu mulai sama-sama kita ya. Oke, ibu mulai 1, 2, 3 ya. Tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda, tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Bagaimana? Setelah melakukan tepuk-tepukan ini, udah merasa ini enak kan? Iya, enak ya. Jadi harus semangat. Untuk membakar semangat kita, coba kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ambil dulu lagunya. Mungkin lagu ini udah sering kalian nyanyikan ya setiap pagi, cuman kali ini berbeda ya. Kita menggunakan musik. Yuk dinyanyikan dengan semangat. Membelah beladang, nyata beladang, goyang cita-citaku. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, berjuang sekuat tenaga. Iman selalu akan kewajibanku.
pengganti atau pemimpin bangsa nanti ya. Iya kan? Setuju? Iya, setuju. Nah, kali ini coba semua diambil dulu perlengkapan alat tulisnya, buku-bukunya juga. Sama kita ya, itu juga mempersiapkan di sini ya. Oke. Sudah? Sudah diambil? Sudah. Sudah ya, sama-sama kita mempersiapkan. Udah ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Nanti dulu. Nah, Ibu mau menanya ke minggu kemarin atau hari kemarin. Hari kemarin kita sudah belajar mengenai faktorisasi prima, faktor prima, bilangan prima, kelipatan bilangan, dan persekutuan bilangan. Ya kan? Apa tadi aku bilang? Minggu kemarin kita sudah belajar faktor prima, faktorisasi prima, bilangan prima, kelipatan bilangan, dan faktor persekutuan. Kenapa Ibu tanya itu kembali? Ya, kenapa? Karena pembelajaranmu yang hari kemarin ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ada apa Ibu bilang tadi? Ada kaitannya. Jadi semoga kalian semua masih paham atau masih ingat pembelajaran yang kemarin, ya kan Pak Ri? Ya, pertanyaannya, apa pembelajarannya hari ini? Bu, hari ini pembelajarannya apa? Ya, Ibu sudah tampilkan di layar. Apa itu? KPK dan FPB. KPK dan FPB. Apa itu KPK? FPB? Faktor persekutuan terbesar. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 4 kan? Sudah. Tapi sekilas. Tapi di kelas 5 kita belajar lebih dalam lagi. Jadi Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran dari KPK dan FPB. Ya, Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran KPK dan FPB. Buat sebentar. Ini dia. Yuk sama-sama kita memahami atau membaca tujuan pembelajaran yuk. Nomor 1. Dengan alat peraga peserta didik dapat mengidentifikasi penyebaran persekutuan dan faktor tersebut. Yang kedua. Dengan alat peraga peserta didik dapat mengetahui KPK dan FPB. Yang ketiga. Dengan menggunakan pohon faktor peserta didik dapat mengidentifikasi faktor prima dan faktorisasi prima dan FPB. Dengan menggunakan pohon faktor peserta didik dapat menentukan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diskusi kelompok peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal KPK dan FPB. Oke, inilah dia tujuan pembelajarannya. Jadi Ibu harap melalui tujuan pembelajaran ini kita dapat menuntaskan atau dapat mengetahui semua apa arti dari apa tujuan KPK dan FPB dan bagaimana cara mencarinya. Tapi sebelum lebih laju kita ke pelajaran KPK dan FPB, kita buat dulu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini diambil dari pelajaran minggu kemarin. Apakah kamu masih paham atau kalian masih ingat? Yang pertama, apakah arti bilangan prima dan bilangan apa saja yang termasuk ke dalam bilangan prima? Siapa yang bisa mau menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang masih mengingat? Siapa yang masih mengingat? Ayo, siapa yang masih mengingat? Apakah arti bilangan prima? Coba, Sena. Bilangan asli yang lebih dari 1. Bilangan asli yang lebih dari 1, masih kurang lengkap. Yang lain? Ayo, Renggi. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan memiliki 2 faktor yaitu 1 Yaitu? itu sendiri. Iya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan apa tadi? Bilangan 1 dan
bilangan itu sendiri lebih dari 1 dan mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian pertanyaannya, yang termasuk bilangan prima, bilangan-bilangan berapa saja? Ayo rame-rame menjawab, ayo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dan seterusnya sampai 100, banyak lagi ya. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Berarti masih paham mengenai bilangan prima. Yang kedua, dapatkah kamu menyebutkan arti kelipatan bilangan? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo tunjuk tangan. Ya, Johannes. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Iya, benar sekali. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya yaitu misalkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh 4 kali 1 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 4 itu bilangan tersebut. 1, 2, 3 adalah bilangan asli. Ya, pandai masih ingat ya. Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan apa arti faktor persekutuan? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Evan bisa? Senyum-senyum sih Evan loh. Kayaknya mau bilang dia. Apa, Pak? Faktor bilangan adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Iya. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, contoh 4 bagi 4. Baru 4 bisa dibagi berapa? 4 bisa dibagi berapa lagi? 2 bagi 2 sama dengan 2. Iya kan? Jadi bilangan, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, sudah mulai ini ya. Mulai dapat di kepalanya ya. Oh, sekitar 20%. Nah, coba kita sama-sama menonton video mengenai pembelajaran tersebut ya. Supaya lebih terpacu lagi ya. Yang pertama kita pahami dulu tadi pelajarannya apa tadi? KPK dan FPB. Berarti kita menyaksikan video cara mencari KPK dan FPB. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Excel Plus. Kali ini kita Ya, yang mau diambil sebentar. Yang mau diambil catatannya atau tulisannya boleh. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa. Ya, coba udah dipersiapkan. Apa yang penting mau dicatat silakan dicatat ya. Ini mencari KPK dan NPB menggunakan kelipatan bilangan dan faktor persekutuan. Oke. Iya. Maka pertama kita akan mencari KPK-nya dulu. Oke, berarti kan nih KPK. Oke, KPK dari 20 dan 12. Nah, cara mudahnya nih, kita akan mencari lipatannya. Nanti sampai kita menemukan angka yang sama. Sekarang kita cari lipatannya dulu. Lipatan dari 20 berapa saja? Itu 20 tambah 20 berapa? Itu 40. 40 tambah 20 berapa? 60. 60 tambah 20 8. 50 tambah 20 100. Tambah 20 lagi 120 dan seterusnya. Terus 12 kita cari kelipatan 12 lagi. Berapa ini? 12 tambah 12 itu 2 4 ditambah 12 3 6. 36 tambah 12 4 8. 48 tambah 12 60. 60 tambah 12 7 2 dan seterusnya. Nah, perhatikan nih untuk KPK, setelah kita cari kelipatannya tadi, maka kita ambil angka yang sama. Coba kita lihat angka yang sama nih, itu angka 60. Nah, oke, maka KPK dari 20 dan 12 itu 60. Itu cara mudahnya. Oke, lanjut untuk mencari FPB-nya. FPB. Untuk FPB dari angka 20 dan 12, ketika ini cara menggunakan pola faktor. Ambil diperhatikan ya.
akan mencari nih 20 ini habis dibagi sama angka berapa saja. Oke. Yang pertama tentunya 20 itu habis dibagi 1, karena 20 bagi 1 hasilnya 20. Terus satu berapa lagi? 20 habis dibagi 2, karena 20 bagi 2 berapa? 10, ada nilainya. Terus 20 bisa tidak dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Terus 20 bisa tidak bagi 4? Ternyata bisa. Ya, nah 20 bagi 4 itu di 5. Terus 20 bisa tidak dibagi 5? Bisa. 20 bisa bagi 6? Tidak. Tidak, 6 tidak termasuk. Terus berapa lagi nih? Tentunya 10. Karena kalau 20 bagi 10 itu berapa? Itu 2. Dan terakhir itu dirinya sendiri itu 20. Oke? Nah yang 12 habis bagi berapa saja? Tentunya yang pertama itu harus bagi 1. Terus bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. 5 bisa enggak? Tidak. 6 bisa, karena 12 bagi 6 hasilnya 2. Terus berapa lagi? 8 tidak, 9 tidak. Terus berapa? Ya tapi ya bilangan itu sendiri 2. Nah sekarang kita cari angka yang sama yang terbesar. Mana? 1 sama tapi dia kecil, sama. Oke, yang terbesar mana? Itu kan 4. Maka FBB dari 20 12 itu adalah 4. Oke, itu dia trik cepatnya. Semoga bermanfaat dan yang belum lupa disetujui. Oke, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dipahami ya? Bagaimana cara mencari KPK dan FPB melalui kelipatan bilangan dan faktor persekutuan. Sudah dipahami? Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mencari KPK dan FPB dengan pohon faktor. Coba perhatikan lagi. Oke, di metode pohon faktor ini ada satu hal yang penting yang perlu kalian pahami, yaitu bilangan prima. Ya. Bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk 1 ya. Jadi kita mulainya dari 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah paham bilangan prima ini, baru kita mulai ke pohon faktornya. Kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Kita mulai dari 20 dulu. Nah, 20 ini caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil, jadi urutan aja dari 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 bilangan prima kan? Berarti kita stop sampai sini. Oke, selanjutnya 24 dibagi 2, hasilnya 12, dibagi 2 lagi, hasilnya 6, dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima kan? Berarti stop. Selanjutnya 72 dibagi 2, hasilnya 36, dibagi 2 lagi, hasilnya 18, dibagi 2 lagi, hasilnya 9. 9 gak bisa dibagi 2 kan? Berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima, berarti stop. Sampai situ bisa dipahami ya. Kalau udah, baru kita tuliskan. Berarti 20 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kan karena ada 2-nya 2 kali. 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 24 sama dengan, lihat 2-nya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 72 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu, kalau mau mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. Kita lihat, 2 di 20 ada, di 24 ada, di 72 ada juga. Berarti 2 udah pasti FPB-nya nanti. Lalu kita lihat pangkat terkecil. Nah, kalau FPB, pangkatnya lihat yang paling kecil. Lihat, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti jawabannya
jawabannya FPB adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu aja kalau FPB. Selanjutnya KPK. Kalau KPK kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu aja pangkatnya ya, kita kalikan semua faktornya. Faktor-faktor 20, 24, dan 72 itu ada angka 2 dikali 3 dikali faktornya lagi 5. Nah, sekarang baru kita lihat pangkatnya. Nah, kalau FPB tadi ambil yang pangkat terkecil, kalau KPK justru ambil pangkat yang terbesar. Nah, kalau 2 itu yang pangkat terbesarnya kan 2 pangkat 3. Berarti kita tulis nih 2 pangkat 3. Lalu, kalau 3 ambil pangkat terbesar, 3 pangkat 2 kan yang paling gede. Oke, kita tulis 3 pangkat 2. Selanjutnya 5 cuma 1 aja ya. Berarti kita tulis 5. Biasa aja. Udah deh, tinggal dikaliin. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2 itu 9. Dikali 5. Berarti berapa nih? 8 kali 9, 72. Dikali 5 adalah berapa nih? 360. Gitu. Bisa dipahami pohon faktor? Nah, inilah metode pohon faktor. Selanjutnya Pak Benny akan mengajarkan metode tabel. Kalian bisa bandingkan sendiri nanti metode mana yang paling cepat, silakan kalian gunakan. Selanjutnya metode tabel. Oke, sampai situ ya. Sampai situ ya. Nah, tadi kamu sudah menyaksikan 2 video ya. Yang pertama video mencari KPK dengan menggunakan apa? Yang pertama, video yang pertama menggunakan apa tadi? Kelipatan, bilangan, dan faktor persekutuan. Yang kedua menggunakan pohon faktor ya. Berarti udah mulai tambah ya. Dari 20% sekarang menjadi 50%. Jadi udah ditulis tadi apa yang penting? Ditulis? Ditulis. Oke, coba sama-sama kita tes pengetahuanmu dari video tadi. Berarti video tadi mencari KPK dan FPB menggunakan 2 metode ya. Yang pertama metode kelipatan persekutuan, kelipatan bilangan dan faktor persekutuan. Yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Oke. Nah, ada 2 cara menentukan KPK dan FPB seperti video yang kamu lihat tadi. Yang pertama dengan menggunakan papan multifungsi KPK dan FPB, yaitu menentukan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Yang kedua dengan menggunakan pohon faktor, yaitu menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Oke ya. Nah, coba lihat yang ke sebelah kanan Ibu. Nah, Ibu sudah membuat alat peraga, yaitu papan musi KPK dan FPB atau papan multifungsi KPK dan FPB. Nah, Ibu mau mengetahui pengetahuan dengan menggunakan alat peraga ini, mencari KPK dan FPB menggunakan kelipatan dan faktor persekutuannya. Ya, yang mana soalnya Bu? Oke, ini coba sama-sama dibaca soalnya. Yuk. Tentukanlah KPK dari 5 dan 8. Yuk, siapa yang mau mencoba menggunakan alat peraga? Siapa? Johannes? Iya, coba bantu Johannes. Johannes maju menggunakan alat peraga. Mana bukunya? Oke, ini Ibu sudah menyediakan paku. Carilah, kalau KPK tadi mencari apa? Kelipatan bilangan, berarti cari kelipatan 5 dan 8. Ini dia, Ibu sudah. Nah, ini. Carilah kelipatan persekutuan dari setiap bilangan 5. Yuk, cepat-cepat, Bang. Yuk, dibantu. 10. Ini ya, carilah kelipatan persekutuan dari setiap bilangan. Berarti kita mencari kelipatan 5. Berapa lagi? 20. 30. Oke, kemudian tadi mencari kelipatan berapa? 8. Carilah kelipatan 8. 16 katanya. 20 berapa? 24.
22, 32, 40, 40, 48, ya, sampai situ? Ya, sampai situ. Mari Bang. Oke. Nah, yang kedua kan, setelah kita mencari kelipatan, berarti yang mana kelipatannya di sini? Kelipatan persekutuannya, Bang? 4. Buat jawab. Berapa? 40. Kemudian yang ini, carilah nilai terkecil dari kelipatan persekutuannya. Berarti yang mana KPK-nya di situ? Berapa jawabnya? Oh iya, 40. Jangan 2 Bu katanya ya. Iya, KPK-nya ada berapa? KPK-nya berapa? 40. Jadi KPK-nya adalah 40. Ya, silakan duduk kepada Johan. Berikan tepuk tangan kepada Johan. Ya. Kemudian persoalan yang kedua. Ini. Tadi KPK, sekarang FPB. FPB dari 8 dan 12. Berarti mencari faktor persekutuan. Siapa yang mau mencoba? Freddy? Yuk silakan Freddy. FPB dari 8 dan 12. Ini faktornya Bang. Ibu akan tampilkan cara mencari ya. Yuk. Yuk bikin FPB dari berapa tadi? 8 dan 12. Oh ya, ibu belum cabut ya. Delapan dan 12 ya, cari faktor persekutuan 8 bisa dibagi berapa? 2. 1 dulu tadi ya. 4. 8. Kemudian dari 12 bisa dibagi berapa? 3. 12. Ya, nih. Oke, lihat pakunya yang 2, lihat. Berarti faktor persekutuannya, bacakan berapa faktor persekutuannya, Bang? 1, 2, dan 4. Kemudian di sini carilah nilai terbesar dari faktor persekutuannya. Berarti FPB-nya berapa, Bang? Nilai terbesar? 4 ya. 4 ya katanya ya, benar? Iya, benar. Coba tepuk tangan buat Franky. Oke, siap-siap lagi ya. Nah, ini tadi menggunakan papan musik KPK. Jadi kalau dia mencari KPK, cari dulu kelipatannya, kemudian tentukan kelipatan persekutuan, baru pilih KPK-nya yang terkecil. Kalau dia FPB di papan musik, tentukan dulu faktor persekutuannya, ya, baru ambil nilai terbesar dari faktor persekutuannya. Sekarang cara mencari FPB dengan dengan pohon faktor. Ibu sudah membuat soalnya. Yang pertama, coba dibaca sama-sama soalnya. Kutapilah ilustrasi perusahaan berikut. Ada sebuah lampu Ya, lampu hijau. Ayo, sama-sama yuk. Lampu tersebut terdiri atas 3 warna. Ada kuning, ada hijau, ada merah. Lampu yang berwarna kuning menyala 2 detik sekali. Lampu warna hijau menyala 6 detik sekali. Lampu warna merah 10 detik sekali. Lampu tersebut akan menyala secara bersamaan lagi pada detik. Ini kalau jumpa soal seperti ini ya, lampu menyala, berenang sekali, ke perpustakaan seminggu sekali, itu mencari KPK. Seperti contoh ini ya, menyala secara bersamaan. Berarti soal ini mencari KPK. Soal KPK dan FPB sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ini jelas Ibu bilang tadi mencari KPK.
KPK. Coba siapa yang mau maju menentukan KPK-nya dengan menggunakan pohon faktor. Ya, Ibu sudah buat di sini cara mencari KPK. Oh, ini mencari KPK dengan pohon faktor. Iya, coba. Nah, berapa tadi soalnya? 2, 6, dan 10. KPK dari 2, 6, dan 10. Ayo, coba dibantu dia ya. 2. Ya, tunggu dulu nak. 2 ini tadi bilangan prima ya. Bilangan prima ya. Karena bilangan prima itu mulai dari 2, 5, 7 dan seterusnya. Selanjutnya 6. Oke. Yuk coba cari bilangan primanya dong. Biar tahu teman-temannya mencari dengan menggunakan pohon faktor. Ya, stop dulu. Nah, yang dilingkari si Kristi ini adalah bilangan-bilangan prima. Tadi kan di situ carilah faktorisasi prima dari setiap bilangan. Setelah ketemu bilangan primanya, maka kita carilah faktorisasi prima. Ya, coba tentukan faktorisasi primanya nah. 2. Oke, sebentar lagi ya. Nah, dia sudah menemukan faktorisasi primanya. Faktorisasi dari 2 sama-sama. 2 sama dengan 2. 6. 2 kali 3. 10 kali 2 kali 5. 2 kali 5. Kemudian, cara mencari KPK, kalikan semua faktor primanya. Kalikan coba. KPK. Kalikan semua faktor primanya. Yang mana-mana saja faktor primanya kan? Faktor prima apa sih ya? Oh iya, faktor prima. Yang mana? 2 tuliskan. Berapa baru? Iya, untuk soal ini. Baru 5. Oke. Kalau ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. Kebetulan soal yang ada yang pakai pangkat ya. Berarti langsung saja ini KPK-nya. Berapa hasilnya? 6. 6, ya 30 ya. Oke, ya pas? Pas Bu. Oke, terima kasih buat Kristi anak kami. Yuk, tepuk tangan buat Kristi. Jadi kamu pahami nih ya. Itulah cara mencari KPK menggunakan pohon faktor. Kemudian soal yang kedua, mencari, coba sama-sama dibaca. Perhatikan ilustrasi permasalahan berikut. Edo mempunyai 10 kelereng merah dan 15 kelereng biru. Kelereng-kelereng tersebut akan ditaruh dalam kotak dengan komposisi yang sama. Berapa banyak kotak yang dipenuhi untuk menampung kelereng tersebut? Oh ya, ini ya soalnya. Oh ya, tadi Bu sedikit lupa. Nah, soal yang tadi ini ya, yang lupa itu tadi sedikit, nggak apa-apa, Ibu jelaskan ya. Lampu-lampu tersebut akan menyala bersama lagi pada detik ke-30. Yang tadi soal yang pertama, mereka akan menyala bersama pada detik ke-30. Gak apa-apa ya, bisa tadi Bu. Oke, ini ya soal yang kedua. Soal yang ini tadi Ibu bilang ini adalah mencari FPB. Jadi FPB itu juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ini membagi benda ke dalam berapa plastik yang sama, membagi makanan dengan jumlah yang sama, menyederhanakan pecahan, digunakanlah FPB. Oke, ini soalnya FPB 10 dengan 15. Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan Vika. Vika, mana penghapus? Yuk Vika, yuk dibantu Vika ya. FPB berapa tadi? 10 dengan 15. Iya, ini dia apanya? FPB, mencari FPB dengan
faktor. Ya, lanjut Nam. Carilah ya sama seperti KPK tadi ya, 10. Yuk, lingkari dulu apanya? Bilangan primanya biar nampak yang mana bilangan prima. Oke, sebentar. Nah, si Vika sudah menemukan bilangan-bilangan prima dari 10, 15 yang dilingkari ya. Nah, selesai ke sini baru kita cari bilangan faktorisasi prima. Ya, coba tentukan faktorisasi primanya, Nah. 2 kali 5. 12 sama 6. Ya, stop dulu. Iya, dia sudah menentukan faktorisasi prima. Coba sama-sama. 10 faktorisasi primanya berapa? 2 dan 5. 15, 3 dan 5. Nah, setelah dapat faktorisasi primanya, coba tentukan EPB-nya. 5. Iya, benar ini ya? Benar. Ya, kalau dia EPB, kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil atau terendah. Kalikan faktor prima yang sama. Yang sama di sini ada di angka 10, ada di angka 15, yang mana? 5. 2 dan 3 enggak ya, karena dia enggak sama. Nah, jika ada yang berpangkat, pilih pangkat terendah. Kebetulan ini ada pangkatnya, maka EPB-nya sama dengan 5. Sudah? Sudah. Gampang? Mengerti Vika? Silakan duduk Vika. Ya, coba tepuk tangan buat Vika. Oke, terima kasih penjelasan sedikit. Nah, cara mencari dengan papan fungsi dengan faktor mana lebih gampang? Faktor. Kenapa? Lebih cepat. Iya, lebih cepat. Karena ini lama menusuk-nusuk ya. Tapi sama saja ya. Nah, kalau dia menggunakan KPK dan EPD, kalau mencari KPK, pilih yang cari dulu kelipatan, baru tentukan kelipatan persekutuan, baru pilih yang terkecil. Kalau EPD cari faktor persekutuannya, baru tentukan faktor yang bersekutu, baru tentukan yang terbesar. Kebalikan kalau dari pohon faktor. Kalau pohon faktor dia di KPK, kalikan semua, ya, kalikan semua faktor primanya. Kalau ada yang bersekutu, pilih pangkat tertinggi. Kalau di sini terkecil. Kemudian EPB, kalikan faktor prima yang sama. Kalau di pohon faktor ya EPB ya, kalikan faktor prima yang sama. Kalau ada pangkatnya, pilih pangkat yang terendah. Kalau di sini enggak, di sini ambil yang tertinggi. Jadi sama saja. Yang penting kalian paham. Kalian mengetahui bagaimana cara mengetahui KPK dan EPB dengan menggunakan papan fungsi ataupun menggunakan pohon faktor. Ya, jadi sudah dapat diketahui? Sudah. Sudah tambah ilmunya? Sudah. Sudah tambah 70%, iya kan? Iya. Nah, untuk itu supaya menggali lagi pengetahuan kalian, kita akan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok, Ibu bagi ke dalam kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oh ya, sebelum Ibu bacakan kelompoknya ya, coba kita ice breaking. Sebentar. Sebelum Ibu bacakan kelompoknya, coba kita ice breaking sejenak. Ice breakingnya apa, Bu? Cara mencari KPK dan EPB dengan menggunakan lagu. Bentar. Bentar ya. Ambil sikap yang baik. Jangan ada yang tunjuk ya, karena ini nyanyi ya. Oke, coba. Bu pasang. Nyanyikan secara bersama-sama ya. Ambil semua faktor yang sama.
kamu ke dalam kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dengarkan namanya belum baca dulu. Kelompok 1 Alvaro, Frankie, Iren, Sriwani. Kelompok 2 Joshua Ervando, Ayuni Feliza, Fabrio Johannes. Kelompok 3 Sena, Karina, Rizky, dan Vika Rodian. Yuk silakan ambil tempatnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ambil kelompoknya sesuai dengan. Gak usah diangkat lampunya, bukunya aja ya. Yang mana tadi aku bilang kelompok 1? Ini ya. Oke, kelompok 2. Ayo, mana kelompok 2? Sempit lagi ya. Kelompok 3 mana? Kamu sini Pak. Biar nggak apa-apa, angkat aja. Sini. Angkat aja. Oke, sudah. Pak, ya, oke. Nah, ibu akan membacakan cara kerja LKPD. Di sini ada mencari KPK menggunakan papan musik, mencari EPB menggunakan pohon faktor, atau sebaliknya mencari EPB menggunakan papan musik atau mencari KPK menggunakan pohon faktor. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kamu baca, kemudian pahami. Soalnya ada 3. Ada 3. Setiap kelompok berbeda-beda soalnya. Jadi ibu merasa kamu harus bisa mengerjakan secara kelompok berdiskusi, tidak mengerjakan masing-masing. Yuk, dimulai dari sekarang. Ayo. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kasih waktu ya. Ayo. Yuk, diskusikan dengan temannya. Ini kenapa 3 orang? Siapa satu lagi? Kiren ya? Oh iya, Kiren ya. Kiren nggak datang ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kelompok 1, nama-nama anggota kelompoknya jangan lupa dituliskan. Ada masalah? Ada masalah?
Sudah siap? Sudah. Bu. Kelompok 1 belum ya? Kita tunggu kelompok 1 ya. Periksa lagi, periksa. Jangan, udah Bu, rupanya nanti. Sudah siap, bisa maju. Bisa Bang presentasi dulu nggak Pak? Bang di sini Bang. Ayo silakan pindah. Siapa yang mau maju? Kelompok 1 dulu ya. Setuju kelompok 1. Bosan aja Bang sana. Setuju ya kelompok 1 ya. Ayo mana kelompok 1? Silakan baca hasil diskusi kalian dengan suara yang keras. Di sebelah sini nggak silakan. Ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan. Kelimatan yang dilakukan adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48. Kelimatan 12 adalah 12, 24, 35, 48. Siap. Kelimatan positif 28 dan 12 adalah 24 dan 48. KPK 8 dan 12 adalah 24. 2. Tentukanlah FPD dari bilangan 10 dan 12 menggunakan poin faktor. 10 bagi 2, 5 bagi 1, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3 bagi 3, 1, 10 kali 5, 12, 2 pangkat 2 kali 3. FPD dari 12 adalah 10 pangkat. FPD 10 dari 12, 2 pangkat 2. Di jalan simbol ada. Dalam simbol ada terdapat 2 lampu yaitu lampu hijau dan lampu merah. Lampu hijau menyala tiap 6 menit sekali. Lampu merah menyala tiap 10 menit sekali dan terkadang. Jika saat pertama kali kedua lampu menyala bersama, maka akan menentukan lampu keduanya bisa menyala bersama lagi. KPK ada 10, 6 bagi 2, 3 bagi 3, 1. 10 bagi 2, 5 bagi 5, 1. 6 sembilan 2 dan 3, 10 sembilan 2 dan 5. KPK sembilan 2 dan 5 sembilan 30. Ya, bagus. Ada yang mau menanggapi? Ada yang salah membaca? Si Brandy kenapa? Gagal. Iya, Brandy gagal kan? Tapi jawabannya benar kan? Ya. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Belajar membaca, Pak. Oke, silakan Bapak menjadi hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Masih kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Maju. Siapa yang baca? Evan. Iya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor persekutuan 12 dan 20 adalah 1, 2, 4. FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Carilah KPK dari 8 dan 16 dengan menggunakan poin faktor. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4.
4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 8 sama dengan 2 pangkat 3, 16 sama dengan 2 pangkat 4. KPK dari 8 dan 16 adalah 16. Ya. Luki akan menjual parcel dalam kotak yang akan diisi 16 buah apel dan 30 jeruk manis. Tiap kotak akan berisi jenis buah yang jumlahnya sama. Berapa kotak parcel paling banyak yang bisa dibuat Luki? 16 sama dengan 2 pangkat 3, 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5, FBB sama dengan 2. Jadi kotak parcel yang bisa dibuat Luki adalah 2. Ya, jadi kotak yang bisa dibuat Luki soal kelompok ketiga adalah 2. Ada yang menanggapi hasil kelompok 2? Ada? Ada mereka salah baca? Ada kelompok 3 bagaimana? Nggak ada? Pas? Ya, benar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Jangan berapa kali ke dinding, sini, kok takut? Ayo. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Tadi kalilah KPK dari mendengar yang menggunakan papan musik dua ini. Ini pada menang adalah menang 12, 15, 24, 30, 26, 42, 48. Ini pada 9 adalah 9. Pilih pada 9 adalah 9, 18, 27, 26, 45. Pilih pada 22, 16, 9 adalah 18 dan 36. KPK 16 dan 9 adalah 18. Carilah FBB dari 8 dan 12 dengan menggunakan papan musik 2 ini. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dan 8 dan 12 adalah 1, 2, 4. FBB 8 dan 12 adalah 4. Tentukan KPK dari 12 dan 30 dengan menggunakan fungsi faktor. 12 sama dengan 2 paket 2 kali 3, 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. KPK 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Ya, ada yang menanggapi kelompok 3? Ada? Ada Bahri? Enggak, pas. Ya, coba kasih ya. Coba tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, duduk ya. Pegang dulu diskusinya. Bagaimana? Sudah makin bertambah pengetahuannya? Sudah. Berapa? Tadi 70%, sekarang menjadi 80% kata Rizky ya. Nah, karena kamu sudah melakukan hasil diskusi atau melakukan kelompok dan sudah membacakan hasil diskusinya, sekarang ibu mau menilai kamu secara pribadi. Dikerjakan soalnya sendiri-sendiri. Ibu sudah membuat, ini ada soal LKPD untuk diri sendiri ya. Syaratnya adalah dikerjakan sendiri. Ini bagi tanpa minta bantuan kepada teman. Tadi diskusi sudah. Sekarang kerjakan secara sendiri. Ya. Ayo kamu sini geser nak, biar nggak sempit. Siapa yang belum? Geser sini kamu nak. Sini Pak Rik, geser lagi. Kan nggak musuhan lagi. Nah, ayo. Ayo silakan dikerjakan tanpa berdiskusi dengan teman. Ini punya si Iren ya. Coba ibu ambil tadi yang berdiskusi kelompok di mana? Ini. Yuk kerjakan secara sendiri-sendiri. Tidak bertanya kepada teman. Kerjakan secara sendiri-sendiri.
Udah siap? Apa ya? Sulit? Enggak. Masih yang mendengarkan ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Bisa kumpul? Bisa, Bu. Mari kumpulkan. Siap? Ada yang belum selesai? Karo sudah? Sudah nak? Sudah? Mana? Oke. Oke, ini ya. Nanti Ibu periksa hasil pekerjaanmu sendiri, nanti Ibu kembalikan ya. Oke. Ya. Nanti Ibu kembalikan, Ibu periksa. Oke. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini telah berakhir karena kita sudah melakukan tadi menonton video, maju ke depan, melakukan diskusi kelompok, kemudian mengerjakan secara sendiri. Nah, sekarang kita refleksi dulu ya. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Enak? Enak, Bu. Mau tanya, kenapa pembelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa? Hah? Lagi kuat? Karena ada pembelajaran KPK dan TPB. Ada lagi kenapa menyenangkan? Ada lagi yang kenapa pembelajaran menyenangkan? Kenapa? Karena apa? Iya, karena menyaksikan video katanya ya. Ya, karena menyaksikan video. Nah, coba refleksi ini. Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mampu menyebutkan tentang kelipatan bilangan? Sudah mampu? Sudah mampu? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Iya, apakah kalian juga sudah mampu menyebutkan kelipatan persekutuan? Sudah, Bu. Sudah. Mencari KPK sudah? Sudah, Bu. Oke, yang kedua, apakah kalian sudah mampu menyebutkan faktor bilangan? Sudah, Bu. Mencari faktor persekutuan? Sudah, Bu. EPD? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Jadi seandainya nanti 3 hari lagi kita melakukan ujian, harus nilainya minimal di atas 89 ya. 80 sampai 90. Jadi dipahami, nanti di rumah dibaca kembali ya, karena kita sudah mampu menyelesaikannya. Yang berikutnya adalah apa ini? Apa itu? Kesimpulan. Apa kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita baca sama-sama. KPK adalah kelipatan Persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil. KPK juga dapat digunakan untuk menghitung data
kecil, dan KPK bisa juga dicari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencari, ada yang bikin di situ jadwal liburan, jadwal berenang, apalagi nyala lampu secara bersamaan. Yang kedua, EPB adalah faktor persekutuan bagi dua bilangan yang dalam masa. EPB juga dapat digunakan mencari apa tadi? Membagi barang yang sama ke dalam tempat, jumlah yang sama ya, ke dalam tempat yang sama, membagi makanan, menyederhanakan pecahan, itu juga digunakan EPB. Yang ketiga, KPK dengan menggunakan pohon faktor. Kalikan sebuah faktor prima jika ada faktor prima yang sama milik pangkat tertinggi. Ya, mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor tadi sudah kita coba. Kalikan semua faktor prima, jika ada faktor prima yang sama, ambil pangkat tertinggi ataupun terbesar. EPB dengan menggunakan pohon faktor. EPB menggunakan pohon faktor. Kalikan sama dengan pangkat ya, terkecil. kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi sudah paham ya? Sudah. Coba tepuk tangan kita. Nah, sudah. Nah, nanti di rumah bagi yang belum paham coba, atau nanti kembalikan siapa yang merah dikerjakan, ada remedial. Nanti coba kau cari di rumah soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai KPK dan EPB. Kamu bikin dalam karton, hias, lukis, kemudian nanti kita tempel di sini ya. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham, coba nanti kamu pelajari di rumah halaman 59 ya, mencari EPB dan KPK menggunakan tabel pembagian. Nanti dibaca ya, yang sudah paham. Oke, itu dia. Nah, Ibu akan memberitahu pembelajaran kita minggu depan, pertemuan berikutnya, yaitu mengenai pecahan. Nah, pecahan itu sumbernya dari KPK dan EPB. Karena kamu sudah mengetahui KPK dan EPB, maka untuk pecahan nanti udah gampang kita mengerjakan. Ya, jadi coba kamu bahas nanti mengenai pecahan halaman 61 ya. Ini dibahas ya. Baca-baca di rumah supaya minggu depan kita gampang. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah berakhir. Ya, sudah berakhir. Coba sekali lagi kita sama-sama tepuk tangan untuk memberikan nilai kepada diri sendiri. Ya, senang ya? Aku juga senang. Jadi sama-sama kita semangat belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini yang telah usai, kita tutup dengan doa. Karena kita tadi mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Silakan anak kami berdiri saja ya. Vika menutup dengan doa. Amin. Oke. Hari ini apa kalian belajarnya? Agama? Ya, Bu. Ya, Ibu agamanya ya. Ibu akan